Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli-Solihah hebat kelas 2, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga Soli-Solihah di hari Selasa ini selalu semangat belajarnya dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Soli-Solihah, hari ini Soli-Solihah berjumpa lagi ya dengan siapa kira-kira? Ya, betul sekali, dengan Ustazah Ayu di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari Selasa ini, kita awali dengan doa sebelum belajar ya, Soli-Solihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, Soli-Solihah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang doa sebelum dan sesudah makan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Tentang apa kira-kira? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang hidup bersih dan juga sehat. Nah, untuk hari ini kita belajarnya di sub pembelajaran kedua, yaitu tentang doa sebelum dan sesudah makan. Kira-kira Soli-Solihah sudah hafal belum ya doa sebelum dan sesudah makan? Ayo, sudah hafal belum? Soli-Solihah, makan adalah sebagai kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita harus makan dan juga minum ya, Soli-Solihah. Yang mana makan minumnya itu harus secara teratur. Nah, kalau kita makan minum secara teratur, hal itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, dalam sehari semalam sebaiknya kita itu makannya 3 kali, yaitu makan pagi atau sarapan, kemudian makan siang, dan ada yang namanya makan malam. Nah, tapi kalau bulan puasa kita makannya di waktu berbuka dan sahur ya, Soli-Solihah. Nah, dengan kita makan teratur, maka menjadikan badan kita menjadi sehat dan juga kuat. Nah, Soli-Solihah, jadi sebenarnya makanan yang kita makan itu akan diurai oleh tubuh kita menjadi tenaga dan juga kekebalan dari berbagai penyakit. Dengan kita makan secara teratur juga berarti kita makan yang cukup ya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi porsinya harus cukup, tidak boleh kebanyakan dan tidak boleh terlalu sedikit. Nah, selanjutnya, orang yang malas makan, misalnya karena lauknya tidak enak atau makan terlalu banyak, misalnya mentang-mentang lauknya enak, akibatnya itu akan berakibat buruk badan kita ya, Soli-Solihah. Nah, ketika kita makan juga ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Nah, di sini Ustazah punya cuplikan video tentang adab makan dan juga minum. Silakan makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan
cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kalau engkau bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Soli-Soliha, kira-kira apa ya pelajaran yang dapat kita ambil dari video tadi? Ayo, kira-kira apa? Nah, ini dia. Yang pertama, adab sebelum makan. Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya tangan kita bersih dan tidak ada kuman-kuman menempel. Kalau kita makan tidak mencuci tangan, otomatis kuman-kuman itu masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya menjadikan suatu penyakit. Kemudian yang kedua, sebelum kita makan dan minum itu harus membaca doa terlebih dahulu. Agar apa? Agar supaya setan itu tidak ikut makan bersama kita. Nah, yang ketiga, ketika kita makan dan juga minum, kita harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Nah, dan yang keempat, ketika kita makan juga, makan dan minum itu harus sambil duduk, tidak boleh sambil berdiri ya. Dan yang kelima, kita tidak boleh meniup makanan yang panas. Nah, catatannya ini bukan makanan saja ya, tapi makanan dan juga minuman. Jadi tidak boleh ditiup, lebih baik dikipas. Nah, kemudian yang keenam, adabnya. Ketika kita minum, itu minumnya dalam 3 tegukan. Dan adab-adab yang lainnya. Nah, selanjutnya, ketika kita makan, kita harus makan makanan yang halal dan juga baik ya, yang ada di bumi kita, yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Nah, hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Di sini yang dimaksud dengan makanan yang baik antara lain, dia itu harus bergizi, tidak boleh basi dan harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dimakan. Nah, kita ketika makan tadi kan adabnya harus sambil duduk. Kenapa? Sebab kalau kita duduk maka pencernaan kita akan lebih lancar. Bayangkan kalau kita makan sambil tiduran, maka pencernaan kita akan terganggu. Nah, dan juga ketika kita makan sambil berdiri itu merupakan kebiasaan buruk dan juga kurang sopan. Nah, selain itu kita juga bisa makan menggunakan sendok dan garpu jika untuk alasan kebersihan atau kesopanan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang doa sebelum makan. Ayo, sore-sorenya pasti sudah hafal semuanya ya. Sekarang silakan diikuti bersama-sama dengan Ustazah ya melafalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, artinya, ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau beri pada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang doa sebelum makan, setelah makan kita juga harus berdoa ya soleh-solehah. Bagaimana doanya? Silahkan diikuti bersama-sama dengan Ustazah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim. Demikian tadi ya soleh-solehah pembelajaran kita pada hari ini tentang doa sebelum dan sesudah makan. Nah, teruntuk soleh-solehah jangan lupa sebelum dan sesudah makan harus berdoa ya. Oke. Nah, jangan lupa juga sekarang ini masih pandemi. Soleh-solehah harus menjaga kesehatannya selalu ya. Dan juga jangan lupa untuk memakai masker kemanapun kita pergi. Dan jangan lupa juga sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau mau lebih praktisnya bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, sudah dulu ya soleh-solehah. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.